Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Nur Iksani Swandi Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 3 dari tugas sistem tersebar. Nah, di sini studi kasusnya itu saya mengambil dari proyek 3 saya, yaitu mengenai prediksi skor pada smartphone berdasarkan RAM dan kapasitas. Nah, di sini pertama itu kita melakukan import terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan yang pipe atau pipe terlebih dahulu dengan melakukan import multiprocessing. Setelah itu saya membuat functionnya itu yaitu smartphone, parameternya pip. Nah, di sini itu kita akan melakukan fungsi pip-nya itu dapat mengembalikan sepasang objek yang berkoneksi, yaitu output pip sama dengan pip dengan proses looping, yaitu dengan ketentuan for item in rank 3, dimana nantinya itu dari 0 sampai 3. Lalu dia akan melakukan print skor smartphone yang diberikan dengan jumlah item yang tadi. Lalu dia akan setelah itu dia akan meng-create-nya terlebih dahulu. Setelah itu ada depth multiple item. Di sini itu dia fungsinya itu dapat didasarkan dengan 2 pip, yaitu pip 1 dan pip 2. Setelah itu dia akan menutup dan lalu menginputkan pip yang dilakukan oleh pip 1. Masukkan pip 1, setelah itu dia akan melakukan out pip dengan pip 2. Lalu dia akan mengulang sehingga nantinya itu dia akan mengembalikan suatu nilainya pada setiap pip. Setelah itu terdapat program yang utama, yaitu pip 1 dengan angkanya itu 0 sampai 3, 0 sampai 2 karena di sini range-nya 3 gitu. Setelah itu dia akan melakukan print skor smartphone yang lebih baik, yaitu item dikalikan item, dimana nantinya pip 2 itu akan mengembalikan angka dari pip 1. Nah, di sini nah di sini kan pip 1 sama multiprocessing pip true. Nah, di sini tuh dia akan mengambil dari smartphone dari sini. Selanjutnya dia akan memulai, lalu pada pip 2 dia akan mengambil dari pip 1 lalu menjadi pip 2. Nantinya pip 1 dan pip 2 ini akan ditutup. Selanjutnya dia akan mencetak semuanya, yaitu di sini pip 2 rank 1, dan ketika error dia akan melakukan berikut informasi mengenai smartphone. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya ada communicate. Nah, selanjutnya ada communicating with queue atau antrian. Di sini kita itu akan mengimplementasikan dengan melakukan strategi komunikasi pada setiap proses dengan solusi yang dapat diberikan. Selanjutnya kita akan melakukan import terlebih dahulu, yaitu library-nya multiprocessing, lalu import random dan import time. Lalu di sini saya membuat kelas dengan nama perusahaan atau si tokonya tersebut, karena di sini saya menggunakan prediksi smartphone. Nah, di sini ada multiprocessing proses dengan mendefinisikan init dengan self antrian, lalu multiprocessing init self. Nah, di sini kelas perusahaan ini dapat bertanggung jawab untuk memasukkan
10 item atau 5 item dengan pada antrian dengan menggunakan metode yang ini. Kelas perusahaan dengan definisi init, processing proses. Nah, seperti itu. Selanjutnya nantinya itu user dia akan mempunyai tugas untuk memeriksa si skornya dan melihat skornya itu dengan menggunakan antrian. Nah, di sini kita jelaskan saja terlebih dahulu dengan mendefinisikan run, yaitu for i in range-nya itu 5 dengan itemnya random dari 0 sampai 256. Di sini akan memprint skor smartphone saat ini, itu ada berapa, dimasukkan pada antrian. Selanjutnya dia akan diberhentikan selama 1 detik, lalu akan memprint dengan jumlah smartphone saat ini itu berapa. Lalu nantinya itu user multi ini itu dia untuk melakukan memprint yang bagian sini. Nah, di sini dia akan melakukan mendefinisikan metodenya itu yaitu run dengan keadaan while true. Ketika si antriannya kosong, dia akan memprint si ini tidak ada skor, lalu dia akan diberhentikan sejenak. Lalu ketika dia ada si antriannya itu, maka dia akan memberikan jeda waktu 2 detik, lalu dia akan menampilkan user dapat melihat skor smartphone, lalu dia akan menjeda lagi 1 menit. Setelah itu dia akan melakukan proses memulai dan menjoinkan. Nah, seperti ini skor smartphone saat ini ada 10. Nantinya itu untuk satu smartphone itu ada 10, lalu nantinya dia terus bertambah. Selanjutnya killing proses. Killing proses ini pertama kita melakukan import terlebih dahulu library-nya yaitu multiprocessing dan time. Lalu akan melakukan definisi dengan function-nya itu smartphone dan dia akan memprint start function, lalu dengan keadaan for in range 0 sampai 10. Nantinya itu dia akan memprint ini dengan nilai yang lalu dia akan melakukan time sleep atau menjeda selama 1 detik. Selanjutnya akan memprint finish function. Nah, di sini juga ada if P sama dengan multiprocessing proses dengan targetnya itu pada smartphone, dia akan memprint proses sebelum memberikan skor smartphone. Itu ada P dari sini, P multiprocessing proses dari smartphone-nya, lalu is alias. Nah, dalam program utamanya itu prosesnya itu dapat dipakai dengan as alias. Nah, is alias underscore alias, dimana itu dapat menyelesaikan dengan menggunakan dengan if name main. Selanjutnya dapat memverifikasikan kode status ketika proses selesai dan membaca atribut pada exit code. Nah, di sini nantinya itu. Selanjutnya kita run. Nah, di sini proses yang memberikan skor smartphone dengan prosesnya itu di sini. Nah, kan P multiprocessing, targetnya pada smartphone. Selanjutnya dia akan ketika smartphone diberikan skornya diberikan, itu dia akan hasilnya seperti ini. Selanjutnya nanti kode yang diberikan skor itu ada min 15. Selanjutnya my fun ini dia itu nantinya itu dipanggil di bagian yang spawning
proses. Nah, di sini nantinya itu. Nah, ini hanya dia itu mendefinisikan suatu function yaitu my smartphone dengan melakukan print skor smartphone yang didapat yang dari i, nanti ada di sini. Dan jika j-nya itu range-nya i, maka dia akan memprint sehingga dapat dilihat skornya dengan melakukan return. Selanjutnya naming proses. Naming proses ini dia itu ada menginportkan terlebih dahulu multiprocessing dan time, lalu melakukan definisi function dengan my triple sehingga dia akan melakukan akan mengeluarkan name ini dengan proses mengevaluasi pada multiprocessing ke proses name. Dia akan memprint ini mulai proses pada name berdasarkan multiprocessing current process. Selanjutnya dia akan melakukan jeda 3 detik, lalu dia akan memprint sehingga diberi nama dengan name, lalu kemudian nantinya itu yang ini yang proses with name, dia itu akan membuat instance dengan nama dan parameter. Nah, selanjutnya itu di sini proses with name multiprocessing dengan prediksi skor smartphone. Nah, selanjutnya yang targetnya itu pada my travel atau my smartphone sebenarnya. Nah, di sini sehingga akhirnya itu proses dapat dimulai dan dapat digabungkan dengan proses with name yaitu start dan join. Nah, program utama juga dibuat agar menggunakan fungsi target yang sama sehingga dapat menjalankan suatu proses. Nah, di sini itu kita menggunakan yang proses smartphone ya, yang prediksi skor smartphone. Mari kita lihat saja untuk kita run terlebih dahulu. Nah, mulai proses dengan nama prediksi smartphone, mulai proses dengan nama proses yang kedua itu, lalu sehingga diberi nama prediksi smartphone. Selanjutnya ada proses subclass di mana kita akan melakukan import multiprocessing dengan nama kelasnya itu adalah smartphone dengan multiprocessing. Subkelasnya itu, dan dia dapat dan membuat suatu pendefinisian metode yaitu run dan melakukan print dengan ketika terdapat komplain pelanggan, maka dia akan bernilai min. Selanjutnya dalam program utama ini juga dapat mendefinisikan satu kelas saja, mendefinisikan subkelas dari satu proses maksudnya, sehingga setiap subkelasnya itu dapat diwakili oleh kelas yang memperluas kelasnya. Proses dapat menimpa pada metode run. Misalnya if name sama dengan main, ini akan melakukan proses for, yaitu ketika i-nya itu range-nya itu adalah 1. Prosesnya itu sama dengan skor smartphone. Kita lihat saja. Nah, nanti ketika terdapat komplain pelanggan terhadap smartphone, maka dia akan menilai min 1 atau dia akan berkurang si skor penilaiannya itu. Selanjutnya proses pull. Di sini kita akan melakukan import
import multiprocessing dulu, lalu membuat function smartphone dengan parameter data. Selanjutnya return data itu dikalikan data lagi, lalu return result. Lakukan return itu pengulangan dengan result. Lalu input list rank 0,3. Hasilnya pool ini itu dia akan menerapkan function square. Si full itu akan menampilkan function square, lalu menerapkan function square dan melakukan input untuk melakukan perhitungan yang sederhana. Lalu input parameter dibuat dari 0 sampai 3. Nah, adapun jumlah paralelnya itu ada 4, yaitu 4 proses. Nah, di sini multiple full proses 4. Lalu selanjutnya hasil perhitungan akan disimpan di pool outs ini. Selanjutnya perhitungan itu akan dicatat dari hasil pool map ini. Nah, pool map ini akan dicatat dan disertakan dengan Python. Adapun pada hal ini itu kita akan membuat kumpulan 4 proses dengan penyataan multiproses. Pool prosesnya itu 4. Dari setiap proses memiliki daftar bilangan bulat sebagai input. Nah, pada pool map ini bekerja dengan cara yang sama seperti peta, tetapi menggunakan banyak proses dan jumlahnya itu ada 4. Sebelum ditentukan selama kumpulan penciptaan. Pool output pool map smartphone. Kitaran artinya hasilnya akan seperti ini. Dia akan melakukan range-nya itu 3 dengan list, yaitu skor smartphone yang baik itu ada 0,1. Ini tuh jadi dia akan mempangkatkan 2, di mana bukan pangkat 2, yaitu 0 kali 0, 1 kali 1. Ini kan ini 0, 1, 2 seharusnya itu, karena kan dia itu dari 0. Jadi 0 kali 0 sama 0, 1 kali 1 sama dengan 1, ini 2 kali 2. Coba kalau kita pakai 10. Save. Nah, nanti dia itu akan jadinya 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 8, 9 kali 9. Jadi hasil pangkat seperti itu. Selanjutnya proses barrier. Ini dia akan melakukan import multiprocessing, lalu pada multiprocessing dia akan melakukan import barrier, log, dan proses. Selanjutnya pada time itu dia akan mengimportkan time, pada datetime dia akan mengimportkan datetime. Nah, di sini saya membuat variabel functionnya terlebih dahulu, mendefinisikan function dengan skor smartphone dengan melakukan sinkronis dan serialis, di mana name multiprocessing itu current process dengan synchronous wait, itu ditunggu terlebih dahulu. Lalu untuk time-nya itu variabel 0 sama dengan time, lalu dengan with serialis print memberikan skor smartphone berdasarkan waktu dengan nama, berdasarkan multiple current process, date time berdasarkan date time sekarang dengan from timestamp now saat ini. Selanjutnya akan melakukan sinkronizer pada barrier dan serialis dengan log. Lalu prosesnya itu dengan nilai yang ditentukan, maka targetnya pada ini skor smartphone. Selanjutnya akan dilakukan sinkronis dan serial, lalu dimulai, dan selanjutnya itu ada juga melakukan sinkronis juga. Kita coba ya. Nah, pemberian skor smartphone dengan nilai berdasarkan sekarang jam 12.32 2 detik. Selanjutnya run background, di mana kita akan melakukan import multiprocessing, lalu import time. Setelah itu mendefinisikan functionnya itu adalah smartphone dengan name multiprocessing
variabel name sama dengan multiprocessing current process, di mana dia akan melakukan print mulai dan memberikan skor. If name, jika name sama dengan memberikan smartphone, maka dia akan melakukan range 5 dengan print tanda titik 2, lalu dia akan melakukan sleep atau menjeda selama 1 detik. Namun ketika if-nya itu tidak dijalankan, dia akan menjalankan yang else, yaitu dimana range 5,10 print dengan time di jeda selama 1 detik, lalu melakukan print ini. Selanjutnya background process sama dengan ini adalah variabel dengan proses multiprocessing dot process, dimana name-nya itu memberikan skor smartphone, targetnya itu pada variabel function smartphone. Selanjutnya background daemon false sama dengan false. Selanjutnya hampir sama dengan ini, lalu background prosesnya itu dan no background prosesnya itu akan dimulai di start gitu juga ya. Nah, seperti ini dia akan memberikan skornya 1 2 3, lalu mau mulai tidak ada skor. Nah, dia akan melanjutkan yaitu 5 6 7 8 9 memberikan skor smartphone, berakhir tidak ada skor smartphone yang diberikan kembali. Selanjutnya ini hampir sama dengan yang tadi sebetulnya. Run background process ini bedanya itu yang tadi ada pada ini no background daemon false, sedangkan ini sama, ternyata sama, hasilnya pun akan sama. Namun ketika yang tadi itu dia akan berakhir memberikan skor smartphone, ini langsung berakhir tidak ada nilai testimoni, maksudnya smartphone ya ini. Selanjutnya kita ke yang swim process namespace. Nah, di sini hasilnya seperti ini, dimana melakukan import multiprocessing. Nah, ini bedanya itu dia itu pada prompt my phones dia akan melakukan import my smartphone. Nah, di sini my smartphone. Nah, di sini dipanggilnya. Ketika nantinya itu targetnya ke my smartphone kan, ke my smartphone ini yang ini. Nah, dia akan memprintnya ini, tuh kan skor di smartphone yang didapat itu ada 0, skor smartphone yang didapat 1, sehingga dapat dilihat skornya 0. Skor smartphone dapat 2, sehingga dapat seperti itu. Selanjutnya ini hampir sama dengan yang tadi, yaitu tapi ini berupa testimonial pada travel, atau karena saya kemarin itu ada proyeknya itu ada tentang travel dan smartphone. Nah, yang dibuat itu ada kebanyakan itu adalah smartphone. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.